Terekam je ni. Terekam je ni. Iya, terekam. Okey. Yang 2020 tahun depan. Untuk pemanfaatan aplikasi dari Models melalui website yang telah diinstal oleh Pustipat yang dengan subdomain Lentera Uin Alauddin di subdomainnya ini. Oke, sekiranya sudah kita paham ya Lentera. Lentera itu ada yang biasa dipakai itu yang di lampu-lampu yang di kampung-kampung dulu. Oke, untuk masuk kita klik di bagian masuk atau login. Cas dulu. Handphonemu tapi kasih ini. Buka ini. Handphone kan Kayaknya. bisa beli cas. Tunggu dulu kak, ambil casnya HP ku. Ide baru mau kak pesan Grab sebentar. Jangan HP ku. Saya Bisa kan disimpan begini? Aha. masalahnya mau kak pesan Grab. Nah, maksudnya bisa kalau HP? Betul. Nama penggunanya sesuai dengan kalau yang non PNS itu loginnya sesuai dengan login yang ada di BKD. Kalau PNS ya sama sesuai dengan login yang di BKD. Apakah kami bisa action? Bisa aja langsung buka tuh dah toh. Baru dibuka di ini sudah. Ya? Nah, prosesnya. Bisa aja bicara. Ini kan video untuk kita aja dulu. Iya. Bukan yang resmi banget. Masa nggak bisa bicara, nggak bisa. Iya. Oke, login. Jadi kalau saya punya login ini masing-masing login sesuai dengan login di LKD. Di klik tombol masuk. Saking cepatnya internetnya tidak terlihat kalau dia sudah jalan atau tidak. Tidak bergerak. Saya masuk. Oke, sekarang kita masuk di halaman kursus kita. Di halaman kursus. Jadi di sini ada beberapa file. Dashboard itu yang di mobil di depan itu namanya dashboard. Oke, ada beranda situsnya, ada kalender file pribadi yang telah kita upload nanti kelihatan di situ. Kursus yang saya ikuti, mata kuliah yang saya ampu. Di sini ada 4 mark sesuai dengan kelas-kelas yang di input sama Samriati. Kok bisa? Saya kok ada bahasa Inggris? Nah, Belum karena kita belum login. Saya sudah login. Tidak ada. Nih. Pilih Hah? Nah, Risma Tipnas. Mana? mata kuliah yang diampu. Optimasi dinamik. Oh, Saya penanggung jawab. Penanggung jawab. Masa saya penanggung jawab bahasa Inggris? Ah, itu masalah nanti dicek sama lagi nah, toh. Kalau dinamik oke lah. Harus nama dosen yang bersangkutan. Bu Dewi. Itu nanti di settingan. Kan tadi malam sempat dibicarakan juga itu di sana tuh. Sekarang kita masuk, kita pilih salah satu mata kuliah yang kita ampu, salah satu mata kuliah. Saya sini pilih data warehouse kelas A, data warehouse. Gimana masuk? Itu kayak lentera. Ya. Adapun untuk mahasiswa itu loginnya otomatis bisa login ke sana kalau mereka sudah punya email UIN. Sudah disetting loginnya sama sesuai dengan loginnya mereka di portal mereka juga. Di sama Lentera juga. Kemudian login seperti semula tadi. Jadi kalau saya log out misalnya di sini untuk loginnya mahasiswa ini tadi login dosen, halamannya akan berbeda dengan halaman yang ditampil di mahasiswa. Oke. Jadi mahasiswa sama dari sini juga login dengan cara yang sama untuk mahasiswa. Dia input dia ini NIM-nya dia sesuai dengan loginnya di portalnya dia. Portal ketika KRS-an itu yang dipakai. Kalau dosen sesuai dengan saat kita buka yang tadi itu ada kan nama mata kuliah. Iya. Terus ada paling bawah lanjutkan. Lanjutkan itu artinya jika tidak ada mata kuliah
yang tertera yang di samping belum pi masuk situ. Sabar Ki. kita kan sudah Tuh, oke. Dari sini. Nah, sekarang saya pilih kelas. itu kan kan tampilannya mentok pas. sampai situ kan. Iya. Kalau saya ada di bawah kata lanjutkan. Kenapa? Iya. Karena saya cari kelas riset operasi ternyata tidak ada. Karena bahasa Indonesia saya kurang mengerti. Mungkin maksudnya saya bisanya bahasa Inggris di situ kalau mengerti. Dan maksudnya itu adalah tampilan yang selanjutnya. Bahwa masih ada tampilan di bawahnya. Jadi kita klik itu nanti keluar tampilan di bawahnya lagi daftar. Keluarnya itu tidak ada 3 kali nih klik. Coba. Ini kan, Iya. kan. Saya cari Iya. kan riset operasi. Saya cari Iya. riset operasi. Mhm. Apakah jaringan ulang-ulang itu? Harusnya itu dia tampilkan ke bawah. Ini kan. Iya. Pada saat saya klik tadi ini ya muncul tetap begini saja, tidak melanjutkan dari mata kuliah yang ada. Email ada saya mau konfirmasi Ini kan? kayaknya. Nah, itu tetap dia tidak bertambah gitu. Tidak ada mata kuliah tadi situ. Tidak ada. Berarti Bukan tidak ada, ada yang tidak ada. ada yang tidak ada. Nah, riset Oke. operasi 2 kelas tidak ada. Kalau itu bukan persoalannya, tapi persoalan di settingan dari Pusdipat. Dan Siapa Iya. tahu kalau hadapnya konfirmasi siapa? email via email, konfirmasi via email juga ada. Hah? Kemarin Pak Anu enggak masuk karena tidak nemu masuk via email. Ada. Oh, gitu. Saya nggak Jadi cek. cek. Dicek saja konfirmasinya Lemai kalau ada toh. Tapi seharusnya kalau dia katakan otomatis itu tidak perlu minta konfirmasi lewat email setiap kelas yang telah disetting seharusnya. LW-nya. Aku tak ada yang masuk. Seharusnya. Oke, kita pilih saja kelas yang ada, kita masuk ke salah satu. Toh? Ya, ada mungkin anunya toh. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu mata kuliah yang kita ampu. Saya pilih di sini data warehouse. Oke. Data warehouse di sini ada di sebelah menu sebelah kiri itu ada ini data peserta. Kalau klik ini kita akan lihat data pesertanya berapa. Kelihatan data pesertanya. Ini semua data peserta yang aktif. Ini semuanya data pesertanya. Itu bisa terbaca bahwa dia saat ini lagi online apa enggak? Akan kelihatan ada tampilannya kalau dia online. Kemudian, nah ini kompetensinya harusnya bisa kita setting, tetapi di sini kita tidak diberikan hak untuk men-setting secara sistem. Seharusnya itu kompetensi ini kan ada, tapi tidak bisa kita buat. Harusnya dibuat melalui misalnya kita klik ini melalui manajer. Hanya kita ini sebagai dosen tidak diberikan hak untuk membuat ini. Contoh ini itu tidak ada. Misalnya saya tahu di sini kita tulis, ini kita pilih kompetensinya tidak ada. Kalau kita ketik misalnya contoh ya, saya katakan tes di sini kompetensinya. Nah, ditambah ini harusnya sudah dibuat di manajernya di sana, tapi yang tidak bisa, kita tidak bisa utak-atik kompetensinya. Jadi tidak ada kompetensi terkait dengan ini. Kompetensi yang harus diselesaikan yang dicapai oleh setiap mahasiswa yang ikut di kelas ini. Penilaiannya sudah disetting. Kita lihat ke menu penilaian. Itu sudah disetting dari sana sesuai dengan A+. Ini ada nilai di sini, ada grade reportnya. Kita tidak perlu melakukan pengaturan di sini. Ini jumlah pesertanya ada dan seterusnya. Nah, skalanya ini huruf-hurufnya yang telah ditentukan sama orang yang di sana. Ini ada 93%, ini terendahnya 100% itu dari A. Nah, masalahnya di sini dia menggunakan nilai persen, berarti nilai kehadiran, nilai persentase dia pakai. Nah, nanti mau tanya mereka apa maksudnya ini. Jadi saya tidak bisa komentari. Ini mereka yang tentukan di sana. Sebetulnya bisa disetting manual. Saya kita lakukan perubahan di sini, ya maksudnya situ. Ini A minus, B plus, B minus,
C minus. Nah, ini Pak yang kali itu. Iya, sudah tahu. Yang masalah itu nanti kayaknya nanti jaringan masalah deh, karena setelah Iya. saya klik kelasnya bukan beginian yang muncul. Oke. Setelah itu kita sudah lihat dari berandanya ini toh. Ini. Maka kita lihat sekarang masuk ke bagaimana cara melakukan pengaturan pada kelas yang atau mata kuliah yang akan kita jalankan perkuliahan secara online. Yang pertama itu saya tutup di sini supaya lebar kelihatannya. Jadi bisa saya buka di sini untuk melihat lagi menu sebelah kiri. Saya klik yang di atas itu bisa. Nah, muncul semua. Oke. Selesai, setelah itu kita setting. Jadi cara men-settingnya itu ada menu di sini, ada yang tanda roda gigi ini. Roda gigi ini. Kita klik di sini, ada beberapa di sini pengaturan. Ada ubah pengaturan berarti secara umum dari kelas ini diatur. Kalau hidupkan mode, ubah ketika kita mau melakukan pengaturan setiap topik-topik yang ada atau topik secara umum. Aturan kemudian filteringnya, pengaturan nilai bukunya, seterusnya, impornya. Nah, kita sekarang kita masuk ke ubah pengaturan dulu. Untuk mengatur pertemuannya itu format kursus kita itu per topik kah, per minggu kah, per aktivitas kah. Nah, di sini diatur. Nah, kita lakukan di situ, tapi ini aplikasinya kayaknya perlu diperbaiki di sana supaya tidak terjadi. Ini koneksinya kurang bagus di servernya. Mungkin banyak yang akses. Bukan, kalau 254 itu bukan. Masalah di pengaturan di server. Kalau yang tadi kode-kode tadi tuh, okay. Bukan jumlah yang akses. Oke. Nah, ini nama-namanya. Ini bisa kita ganti namanya. Ini bisa diganti kelasnya yang unik. Nah, sekarang kita atur di sini. Untuk mengatur tanggal mulai kursus, kita bisa mulai dari bawah dulu. Pastikan dulu, jadi sebelum kita mengatur tanggalnya di sini, tanggal akhir kursusnya, kita pastikan dulu di format kursus kita, apakah kita bicara mingguan, per topik, berdasarkan format sosial, atau single activity format. Nah, kita pakainya sebaiknya topik, sehingga nanti file yang kita upload itu, modul yang kita buat itu, per topik, lebih unik. Jadi mahasiswa juga ketika membaca artikel itu lebih mudah dia mengerti karena satu pembicaraan dalam satu dokumen. Ini format topiknya bisa yang kita kirimkan adalah PPT-nya. Terserah PPT-nya kah, apa file PDF kah. Itu pembicaraan yang lain. Kita format topiknya. Terus kalau kita bilang ini pertemuan pertama misalnya itu misalnya kuliah minggu ketiga. Nah, kan kita nanti di silabus kita itu ada di minggu ke itu kan ada materinya itu topik yang keberapa kan? Ini maksud topik itu yang kita maksudkan. Jadi topik pada minggu ketiga misalnya topik ke-6 dan ke-7 yang kita masukkan dari modul kita misalnya tuh. Nah, nanti di sini di setting. Kita tinggal lihat di silabus kesesuaiannya. Kalau mingguan nanti sesuai dengan silabus kita kan pertemuan tanggal berapa setiap minggu kan ada toh. Berarti bisa itu juga. Bisa kita pakai itu tergantung kita mau pilih yang mana, kita sepakati yang mana supaya memudahkan. Jadi itu pilihan sebetulnya. Karena kita mau pakai yang mana? Mingguan dulu. Iya. Oke, kita panggil mingguan. Misalnya mulai kuliahnya, nah sekarang kalau sudah setting mingguan di bawah, di mingguan, kemudian bagian yang disembunyikan, bagian sembunyi tampilkan dalam. Kemudian tampil bagian per halaman saja atau semua bagian dari halaman itu ditampilkan. Tata letak kursusnya. Kalau per halaman, tampilkan satu halaman penuh. Nah, ini pilihan bagaimana tampilannya. Kita bisa pilih tampilan satu bagian per halaman. Kemudian ini bahasa, jangan suka memaksa. Otomatis sih. Tuh, kita mau paksa ke bahasa Inggris. Jadi otomatis dia kalau jangan suka memaksa. Kita mau pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia di bahasa dari tampilan web kita. Kalau
Ada yang suka Tampilan webnya, saya kira Iya. saya berbahasa Indonesia dia menginggriskan. tidak bahasa toh. Nah, iya, jumlah pengumuman yang kan ada di atas itu tampilan pengumuman. Announcement toh, 5 yang tampil 1 kali tampil. Ada misalnya kita bikin pengumuman 3 kali, 6 kali, 5 aja yang tampilkan per halaman ini web toh. Nanti lihat halaman berikutnya. Nanti sebentar saya lihat di mana 5-nya tadi toh. Saya tampilkan nanti di mana 5-nya itu maksudnya. Tapi per halaman itu hanya 5 item saja toh. 5 item. Kemudian tampilkan peringkat siswa. Kita mau tampilkan hasil yang diperoleh siswa, misalnya absensinya, nilainya. Ini ditampilkan. Kalau kita tidak mau tampilkan, ya kita ketik saja tidak. Tapi kalau kita mau tampilkan, ya itu pilihan Anda. Tuh. Tapi kalau misalnya kita pilih ya, ternyata kita tidak tampilkan atau pada saat kita memilih ya, maka wajib kita Yaman. tinggalkan. Dia yang tampilkan sendiri. Tuh, kalau kita, ya otomatis. Kalau tampilkan laporan aktivitas, nanti terlalu banyak rame anunya tuh. Jadi biarkan nanti dia tampilkan sendiri aktivitasnya. Dia lihat sendiri di halamannya dia tuh. Mahasiswa itu. Jadi kita pilih tidak. Berkas yang diunggah ini pengaturannya, hanya sayangnya kita tidak bisa di sini. Ini hanya jadi batas unggahan itu maksimum 20 megabit. Itu diperhatikan nanti ketika kita bikin tulisan tuh supaya tidak terlebih dari ini. Ini 20 Pak. Dia Per satu file. Satu file 1 kali ngupload 20. Nanti berikutnya ngupload lagi 20. Batas maksimumnya, iya. Ukuran file yang 1 kali ngupload. Iya. Iya. Nah, complete trackingnya, oke, ditambahkan. Grupnya tidak perlu kita atur, tidak perlu. Penamaan ulangnya juga tidak perlu. Teksnya juga terserah teksnya ini. Mata kuliah tidak perlu kita atur. Setelah kita oke. Yang mana? Trackingnya untuk lihat semua kejadian yang sudah dikerjakan baik oleh dosen maupun mahasiswa. Tuh. Dia lakukan tracking atau tidak. Dia rekam atau tidak. Kalau tidak mau, jangan mi. Tuh. Tapi sebaiknya di tracking aktivitas yang terjadi supaya kita tahu mahasiswa mana yang kalasi, yang mana yang tidak kalasi. Jangan sampai dosennya juga yang kalasi, toh. Gitu? Oke. Selesai. Ini ada 3 tombol, oke. Simpan dan kembali. Ke pengaturan ini juga, simpan dan tampilkan hasil pengaturan. Nah, tadi itu batal. Kalau tadi kan kita sudah mengatur di sini per minggu, maka kita setting sekarang berapa minggu perkuliahan itu terjadi. Misalnya mulai perkuliahan kita kan tanggal 2, saya mulai keluar Senin. Maret mulai dari jam, misalnya ini online-nya, toh. Kita mau jam berapa mulainya, baru bisa dibuka. Berakhirnya, katakanlah saya tuliskan di sini 14 Juli. Ini berapa bulan ya? 4 bulan toh? Sekian. Bisa disesuaikan dengan jadwal kuliah kita ya? Bisa disesuaikan di jadwal kuliah kita, bisa juga tidak. Kita mulai dari bulan Maret tanggal 1 sampai tanggal berapa bisa. Berakhir masa kuliah. Untuk bisa selama kursus ini bisa diakses selama tanggal rentang yang kita maksudkan kursusnya. Di sini ada tanggal mulai dan tanggal akhir. Iya. Artinya selama kita pilih sebulan, mereka bisa mengakses selama sebulan itu. Itu ya untuk satu kursusnya, untuk satu kelas toh. Iya. Dibedakan dengan minggunya. Misalnya pertemuan minggu itu ada lagi. Misalnya kalau kita pakai topik toh, kalau minggu kan jelas. Kalau pakai topik nanti tanggal berapa dia bisa akses, bisa kita atur lagi. Yang penting tetap rentang itu. Jadi rentang misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 14 Juli itu mata kuliah ini bisa diakses. Misalnya minggu pertama, perhatikan, minggu pertama itu kan tanggal 2 sampai tanggal berapa itu kalau 5 hari? Tanggal 7 tuh, tanggal 7 misalnya tentukan tuh sampai tanggal 8, sampai hari Minggu tuh, 8. Ini untuk minggu pertama ini bisa kita tentukan dia ngaksesnya boleh enggak sampai 3 minggu ke depan. Misalnya dalam 1 bulan dia boleh ngakses. Di minggu pertama dibolehkan 1 bulan rentangnya boleh diakses. Itu boleh kita atur begitu.
kasih panjang waktunya mahasiswa. Boleh. Jadi kita tidak batasi pada minggu tersebut. Nanti sebentar kita lihat pengaturan minggu-minggunya toh. Tapi ini rentang waktu dalam satu kursusnya. Selesai. Nah, baru kita simpan. Kita kembali, kita simpan dan tampilkan. Ini agak lama ini. Banyak akses ini. Ini kalau sudah diakses satu UIN ini, tidak jalan ini. Oke, selesai kita lakukan pengaturan itu. Sekarang kita sudah tanggal 2, ini ditampilkan per bulan. Nanti setelah selesai bulan ini ditampilkan lagi per bulannya. Jadi setiap 1 bulan dia tampilkan di sini, di halaman depan, toh? Oke. Selesai. Sekarang kita mau tadi pengumuman Bu Risna tadi pengumuman itu hanya 5 maksimal di sini nanti maksudnya. Kalau kita bikin pengumuman misalnya pengumuman pertama, kedua, ketiga ada 6 pengumuman, maka dia hanya tampil 5 di sini. Yang ke-6-nya disembunyi. Tapi Di halaman berikutnya ada Ji. itu ada interval waktunya juga. Tergantung kita nanti ngaturnya toh. Oke. Nah, sekarang kita lakukan pengaturan ke setiap ini. Kalau mau melakukan pengaturan pada setiap ini di pengumuman, di pertemuan-pertemuannya, maka kita klik di roda gilanya, kemudian hidupkan mode ubah. Oke. Kita klik melakukan pensettingan setiap pertemuan atau hari-hari perkuliahannya. Misalnya, kalau kita sudah klik tadi hidup, ini kan posisi hidup, no? Posisi hidup. Oke, maka ada tombol-tombol ini, berarti maksudnya ini bisa kita edit, bisa kita tambah pengumuman, bisa kita pindahkan, misalnya ini bisa kita geser, ini bisa kita geser ini, kan Jami digeser-geser, kurang kerjaan kalau digeser-geser. Nah, sekarang kita bisa ubah bentuk tampilannya. Kita sekarang tambahkan pengumuman, nambahkan pengumuman misalnya. Kita ubah bagaimana pengumuman ini ditampilkan. Jadi kalau mau tidak rubah-rubah biar begitu default atau boleh disembunyikan. Ini nanti matanya kalau terkali berarti tidak tampil ke pengumuman itu. Pengumuman ini tidak tampil. Oke. Sekarang kita tambahkan di pengumuman ini apa yang kita tambahkan. Maka kita klik ditambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Di semua minggu-minggu hari-hari itu ada namanya tambahkan sebuah aktivitas atau sumber daya. Sekarang kita lihat yang pertama. Isinya sama semua. Jadi yang ada di sini itu sama semuanya nanti. Jadi satu kali kita memberikan aktivitas di sini tuh, misalnya kita tambah pengumuman. Tambahkan satu aktivitas. Inilah pilihan-pilihan aktivitas yang bisa kita tambahkan pada setiap sub-sub kegiatan kita dari online itu. Yang pertama ada tugas. Kita berikan tugas ke mahasiswa, tinggal kita klik di sini baru tambah. Nanti seperti apa tambahannya ada tulisannya. Jadi aktivitas Tidak boleh menginsert. yang mana? Sebentar, belum Pi. Iya, kita lihat dulu aktivitas sumber daya yang bisa kita tambahkan, toh. Yang kedua, absensi mahasiswa. Kita bisa setting dia hadir, tidak hadir, terlambat, dia izin, apapun di situ bisa kita tambahkan. Bentuknya seperti apa nanti. Ya, nanti mahasiswa nanti bisa lihat, kita juga bisa lihat secara individu mana mahasiswa yang rajin yang sudah selesaikan, yang mana yang belum, dan seterusnya kelihatan di situ, di sini. Nah, ini big blue button ini yang kita bisa pakai untuk teleconference. Jadi semua mahasiswa bisa join pada waktu yang tidak ditentukan, kemudian kita teleconference. Misalnya di sini, oh enggak, saya kasih motivasi mahasiswa bisnis kuliner, ajar bagaimana caranya bikin opor. Bisa langsung situ. Misalnya. Mana penggunaannya? Penggunaannya sebentar, Pi. Kita lihat dulu satu-satu dari aktivitas itu. Ika Rindra kah? Bertanya terus. Datang langsung ini. Ya. Rindra kah? Oke. Jadi bisa kita gunakan untuk teleconference. Tuh. Kita bisa gunakan kapan dia join. Misal. Yang berikutnya kita masuk ke pilihan ini macam sembarang nanti hasilnya dipublikasi atau tidak. Tuh. Kemudian ada database. Kita ambil dari database. Data-data yang sudah ada. Jadi ada data-data yang kita sudah masukkan tadi, misalnya di file nanti Irwan ya, cari-cari di mana saya tempatkan itu, nah di sini diambil. Ada tools yang lain, ini jarang kita pakai, tapi tools yang luar ini banyak. Kemudian feedbacknya, nah ini bisa interaksi sama mahasiswa, model survei. Kalau kita mau survei misalnya bagaimana kuliah saya ini, kasih mesin nanti mahasiswa jawab toh.
Kira-kira saya kalau datang bajunya rapi enggak? Misalnya tanya. Jilbabnya serasi enggak dengan bajunya? Berarti semacam kayak Surveinya tuh bisa di sini. Hasil pembelajaran kita gitu. Kemudian forum ini bisa chatting antar peserta dengan dosennya, bisa dilakukan di sini kalau kita mau buat itu. Dia sifatnya asynchronous discourse. Sifatnya asynchronous kalau pakai ini. Kalau video tadi bisa synchronize, bisa juga asynchronous, tergantung kebutuhannya. Kalau saya kira dia mengerti ini ringkasan-ringkasannya. Kemudian kuis, kalau kita mau kasih kuis mahasiswa itu bisa dilakukan. ada obrolan nih. Ya, iya. Bedanya apa? Ini chatting ini. Nah, ini. Ada forum, ada obrol. Yang mana? Diskusi secara sinkron. Tadi itu yang tadi itu forum, ya apa tadi? Yang mana forum itu di sini asynchronous sifatnya. Kalau ini tuh asynchronous dia. Artinya bisa kau ajukan pertanyaan begini tuh. Tidak langsung jawab sih, besok pernah lihat tuh, ada dosen dia jawab di situ. Kalau ini dia otomatis seperti kita online itu langsung komunikasi langsung seperti WA itu. Nah ini. Kalau ini tuh synchronize dia. Tuh. Kemudian ini ada namanya Scrum. Scrum ini Scrum ya. Oh iya, Scrum. Nah, ini bisa kita bikin satu paket pembelajaran, dia merupakan halaman web statis sebetulnya. Kita bisa menggunakan Captiva atau yang kita pakai sekarang ini Camtasia bisa sebetulnya masuk. Jadi PDF kita di situ, Word kita di situ, videonya di situ. Seperti yang kita kalau masuk di MIT, di OCW-nya MIT, di Open Konsorsiumnya MIT, itu di situ dia pakai Scrum atau ada di bawah nanti sifat paketnya dalam bentuk zip. Nanti kalau kita download, buka di halaman web, nanti keluar semua formatnya, semuanya kelihatan situ. Bisa videonya, bisa kuisnya dikerjakan di situ. Jadi mahasiswa bisa kerjakan di rumah tanpa online. Kalau yang lainnya kan harus online sifatnya. Kalau ini dia tinggal download, nanti dikerja di rumah. Tugas-tugas itu kemudian tambahkan, nanti tinggal dia jawab secara online. Itu pilihan-pilihan. Survei. Kemudian ada Wikipedia. Kalau kita bikin halaman Wikipedia, kan pernah bilang Wikipedia tuh. Nah, ini wiki ini nanti tampilannya seperti Wikipedia. Mahasiswa bisa memberikan tambahan, mengedit dan seterusnya. Ya siapapun. Mahasiswa kalau misalnya dia bisa berikan definisi di situ, tambahan-tambahan informasi. Kalau mau misalnya buku tak banyak sekali yang bisa dia lakukan di sini. Atau workshop. Kemudian ini video bisa online. Okay. Yang berikutnya buku. Kalau kita misalnya materinya kita mau tampilkan di sini buku, jadi tampilannya seperti buku. Ada chapternya, ada sectionnya, ada subsectionnya, dan seterusnya. Di sini bisa kita search ya. Iya, nanti mahasiswa kan baca ini buku. Jadi formatnya dia tampilannya seperti buku. Kita yang mengetik situ. Kita yang ketik. Kita dari Word misalnya, besok kita paste dari Word tuh, langsung paste di situ, formatnya keluar dia tampilan buku. Pernah lihat kan itu yang kalau online kursus online itu ada materinya dia seperti buku, ada di sebelah kiri itu ada chapternya tuh, ada screenshot. Iya, dia apa nama ya? Iya, model e-book, dia CHM. Tampilannya nanti seperti CHM. Jadi ada daftar isinya, kita klik daftar isinya, dia bookmarknya, nanti isinya klik gitu. Dia seperti buku tampilannya. Ini bagus ini sebetulnya. Kalau kita buat tahun ini, tahun depan dapat lagi bikin seharusnya. Tapi saya tidak tahu, saya belum cek di yang buat ini aplikasi apakah mata kuliah yang kita misalnya ampus sekarang, mata kuliah yang sama dengan yang akan datang, dia nanti bedakan, kita setting ulang lagi. Saya belum tanya itu. Seharusnya mata kuliah ini tetap, tapi kita yang tentukan grup pesertanya. Sehingga kita hanya satu kali, misalnya tahun ini kita setting, tahun berikutnya tidak perlu lagi setting. Hanya kita setting waktunya saja, atur kembali waktunya. Materinya udah ada semua. Ngono loh. Nah, saya belum tahu maksudnya ini orang di komputer, apakah mereka setting seperti itu atau dia setiap semester berubah. Jadi kita setting dari awal lagi, upload dari awal lagi, ketik dari awal lagi. Nah, itu jadi masalah nanti. Kita mengerjakan pekerjaan yang berulang.
Harusnya kan tidak perlu. Tinggal padahal kan seharusnya kita mengedit, menambah informasi kalau perlu misalnya melengkapi data yang kita inginkan misalnya. Nah, ini di buku. Kalau file ya misalnya kita punya dokumen, kita tinggal upload. Bisa macam-macam bentuknya. Bisa Word, bisa gambar, apapun. Bisa kita upload di sini. Nanti tinggal diakses dalam bentuk HTML kah atau folder atau yang seperti tadi IMS ini sama dengan SCORM tadi, sama dengan ini. Bisa dalam bentuk JPEG maksudnya zip filenya kita tambahkan, nanti bisa di-download, dikerjakan secara offline, nanti dia masuk lagi, kemudian dia mengisi kuis-kuis yang kita berikan, label sama semuanya, kemudian halaman ya kira dalam bentuk halaman-halaman web, nanti keluarnya dia ada halaman-halaman web, ada tab-tabnya, URL kalau kita punya web yang lain kita tambahkan, tinggal klik URL-nya. Sekarang kita masuk pada satu yang pertama dulu. Apa yang kita mau di sini? Tambahkan. Ya. Kehadiran. Kita mau tambahkan. Jadi kalau kehadiran berarti kita mainnya kita batalkan, kita masuknya di sini misalnya tuh. Di sini tambahkan aktivitas, di pertemuan pertama kita tambahkan kehadiran misalnya. Berarti dia akan terbaca kehadiran Di tanggal tersebut dia hadir atau tidak. Kita tambahkan. Oke, sekarang kita boleh gantilah ini tuh. Bahasa Indonesianya nih kak. Oke, deskripsinya saya kira tinggal tulis, saya tidak bisa mendeskripsikan, saya tulis saja tes sembarang tuh. Nah. Kirain yang di kehadiran itu langsung muncul nama-nama mahasiswa yang online, jadi sisa tidak nanti ini kita setting bagaimana aturan kehadiran itu yang kita mau, mengatur aturan kehadiran dulu, tuh. Jadi misalnya begini, apa dasar kalau kan online ini, kalau di offline kan di kelas kan kita tahu kalau dia sudah hadir, satu ada orangnya, kedua ditanda tangan. Nah di sini gimana cara kita tahu dia hadir? Ya, makanya saya kira dia ketentuannya. Terbaca bahwa dia lagi online atau offline. Kalau lagi online dia segera online baru pergi. Nah kasih online baru duduk, pergi makan, pergi sama temannya baru datang, selesai. Dia tidak baca. Nah kita maunya kan hadir itu ada hasil dari pelajaran itu tuh. Kan bisa saja online kita waktu kerja di sana. Di rumahnya ke online, ternyata anak kasih hidup di komputernya, seakan-akan kerja itu dokumen. Kursornya diam ki, baru tidur di kamar dikerja. Oke. Kita pengaturan nilainya poin kita misalnya di kehadiran itu kita berikan poin, kalau dia tidak hadir berapa, nilai maksimumnya berapa. Bisa kita berikan itu. Nah, masalahnya kategori nilainya ini belum ada. Nilai kelulusannya berapa? Katakanlah kita katakan sini 80. Makanya ini kan bukan pengganti kuliah sebetulnya. Kita maksudkan tuh, tapi bentuk penugasan yang untuk menambah pengetahuan mereka tuh. Pengaturan modulnya biasa. Tanjukan pada halaman kursus atau sembunyikan dari siswa. Apa bedanya kalau disembunyikan? Tuh. Kita aja yang lihat, mereka tidak. Kalau kita tampilkan, mereka lihat kehadiran siapa saja yang hadir, bagaimana kehadiran dia, nilainya dia berapa, dia langsung tahu. Tuh, kalau ini dia tidak lihat, kita aja yang tahu. Analisis real di kasih online. Nah, ini pakai video tuh. Pakai video. Friends saja itu, Pak. Tidak ada grupnya, oke. No? Tak ada grup, kemudian pembatasan akses. Kita tambahkan sini. Ya? Ini Oh, Corona. Saya yang salah lihat. Oh, kacamata itu juga kan. Kuliah SD saya. SD itu. saya aku baca ini, bukan di atas aku baca, ini aku baca. Iya tahu adik. Apa makanya aku tahu baca tadi di atas, makanya aku baca ini. Pembatasan. Salah ketika apa? Pembatasan akhir. Pokoknya setiap S itu berubah jadi O. Dia bahasa lain itu. Sama kayak di bawah. Oke. Kita tambahkan di sini pembatasan aksesnya, misalnya tuh tanggal. Tuh, kapan dia boleh tuh, spesifik date-nya mesti tentukan. Tuh. Lewat dari itu mereka. Ya, pada pertemuan minggu ini
boleh, jadi kita boleh tentukan di pertemuan ini, boleh dia 3 minggu batas aksesnya. Boleh kita kasih kesempatan mahasiswa. Tuh. Tuh. Kemudian misalnya user ini grade-nya berapa? User profile-nya ini siapa saja yang boleh mengakses? Kita tentukan di situ. Boleh. Misalnya dasarnya email, ditulis di situ email yang mana? Misalnya hanya yang menggunakan email UIN. Selain kalau dia pakai Google, misalnya nasuruh teman tuh, tidak boleh. Tuh. Nah, peserta aja harus cocok dengan berikut. Misalnya kita pilih, kita maunya yang mana ini? Kita maunya IM, skipe kah, alamat kah, email kah, departemen kah, halaman web kah, institusi kah? Kita pilih di sini. Kapan di situ setelah memilih, ini kan jelas ada yang ID, kalau UIN Yang mana? apa dia? Kita tulis email, alamat email. Baru semua yang di belakangnya email yang seperti itu Berarti tidak admin boleh. kita tulis. Ya itu ditulis, pokoknya ditulis tuh. Pilih begitu, Pak. Kalau mau dasar telepon saya. Sama dengan siapa? Is equal to. Ditulis di situ. Yang AC ID. UIN datar AC ID. Ya. Tuh, bisa tuh? Oke, saya tidak batasi ini. Jadi saya batalkan saja. Aktivitas completion, tuh. Kemudian di sini, ini digabung-gabung bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Dia paksa Suruh belajar. Dipaksa tadi di menunya, dipaksa ya. Oke. Sudah judulnya jangan Pak. Jadi untuk trackingnya, tidak. Bisa saja ditampilkan bahasa Indonesia, bisa saja bahasa. Tergantung pilihan-pilihan. Iya, dia ngatur sendiri boleh. Dia pilih Iya. bahasa Jerman, ini bisa. Iya. Bahasa Jerman. Kalau bahasa Bugis bisa juga ditambahkan. Kayak bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Bisa diartikan, tambahkan arti bahasa Bugis. Kalau kreatif di sini tuh, Bahasa Jogja. tambahkan satu modulnya bahasa Bugis. Bisa ji, Kalau diartikan bahasa di Jogja. translatornya tuh. Apa mau kita ambil? Oke. Untuk trackingnya misalnya apakah mahasiswa itu sudah selesai atau belum? Ada beberapa pilihan. Karena tidak perlu ada indikasi sudah selesai atau belum. Pokoknya yang penting sudah selesai. Tuh. Apakah dia itu atau tidak ada urusan. Ada kadang kita suruh mahasiswa, dia sudah baca, dia langsung tandai dan sudah mau membaca. Nah, kalau ini kan akan masalah, toh? Oke, iya. Itu, dia secara manual dia yang tentukan. Tapi syaratnya apa? Nanti ada aktivitas yang harus diselesaikannya, toh. Masalahnya aktivitas ini, aktivitasnya mulai istirahat. Oke. Yang berikutnya ada yang setelah mahasiswa itu selesai dengan syarat apa? Jadi kalau jadi kita tentukan di sini toh. Oke. Jadi kapan dia ini? Waktu-waktunya ini kita tentukan. Ini misalnya butuh aktivitas berapa kita tentukan di sini. Nanti di grade-nya kita tentukan. Ini tanggal berapa boleh dia akses, misalnya kita aktifkan di sini, kita tentukan batas akhirnya toh. Misalnya iya. Kita terserah tentukan mau jam 00 ke apakah. Di sini tanggalnya misalnya berakhir tanggal berapa? 26 misalnya. Boleh. 28 misalnya. 29 Februari, 30 Februari ke apakah. Ya, ditentukan di sini toh. Kita boleh tentukan di situ. Oke. Saya tampilkan di sini manual. Kemudian, nah kompetensinya ini masalahnya belum ditentukan harusnya. Nah, ini belum ada. Ini attach semuanya belum ditentukan. Oke. Pembatasannya tidak usah. Pembatasannya kita kembali dari pengaturan ini kita. Saya mengerti itu yang pengaturan itu. Untuk absen. Selesai. Kita simpan dan tampilkan. Ini bed terus, jadi 501 bed gateway. Bed gateway ini berarti dari servernya barang ini ke server utama yang bermasalah.
Ubuntu. Nah, makanya tulis itu Ubuntu. Kamu buntu. Kamu buntu. Nah, ini ya masalahnya di sini tuh. Di sini. Yang masalah. Ada masalah di PHP-nya. Tidak mau mi. Hai. Terlalu banyak yang kita jelaskan. Tuh. Oke. Mana tadi? Kalau 2 Maret. mau ini Pak, mau tambahkan yang mata kuliah, siapa yang dihubungi Pak Afif? Ada. Kalau misalnya ada kelas tak yang tidak ada di situ tadi yang tampil. Nanti dihubungi anunya tuh, pengolahnya di sana tuh. Siapa Pak Afif? Bukan. Dia kus kaki Nah, ini tadi Mestinya. Sebentar, saya Bapak tambah harusnya ulang kalau tadi kita nih. yang buat kelas. Jadi satu kali bikin Iya. itu selamanya. Ntar saya Kalau tambah dia dulu. tarik kan dari Siaka, tahun setiap tahun berubah. Berubah nanti. Baru pengajarnya juga nih. Iya kan misalnya saya time series kelas B tahun ini, tahun depan kelas A. Beda kira itu namanya. Mestinya kan materi time series, Time series. satu nama saya toh. Nanti ketika meskipun berubah setiap tahun itu kelas, kita kan invite sesuai dengan pesertanya saja. Yang kasih Kita unit, yang kasih masuk itu pesertanya. grupnya di bawah, ID-nya tuh ada ID kelas. Itu yang diunikan. Nah, sekarang ini, tidak ada makanan. oke. Saya di sini. Tidak berubah-ubah. Sekali bikin kan untuk tinggal diupdate materi kalau ada yang mau dirubah. Iya. Karena tahun ini berubah. Depan berubah lagi. Ada deh, jam-jam. Ini ngapain ini? Satu unit bagian saya masuk nah. Tidak ada bedanya nih kelas UT, universitas terbuka. Begini. Lah, kalau UT dia pakainya kayak punya MIT. Nah, sekarang kan artinya sudah tampil di sini. Resource yang kita tambah sini tampil di sini nanti di bawahnya. Sekarang kita tambah, misalnya ada tugas lagi, ada materi lagi. Kita tambah di sini lagi, toh. Tambah misalnya materi di sini kita tambah. Misalnya kita tambah halaman atau buku toh. Buku toh. Nah, materi kita dalam bentuk buku misalnya. Di copy paste bisa toh, di copy paste juga. Apa bedanya buku file? Kalau file bisa File Upload. tinggal di-upload saja di share toh. Iya. PDF. PDF ke apakah? ini halaman dari Oke. Tambah buku misalnya nama buku apa, nah judulnya di sini tuh, di judulnya, judul chapternya tuh, tes saja atau tuh. Ini kita tulis lagi tes tuh. Nah. Ini. Penomoran babnya kita atur. Nomor babnya ini stylenya dalam bentuk navigasinya itu gambar kah, TOC atau teks. Iya. Yang mana kita suka? Gambar kah atau TOC? Oke. TOC itu dalam bentuk tabel tuh. Halaman, tunjukkan halaman kursus atau disembunyikan. Itu sama semua tadi, pembatasan aksesnya sama semua tadi. Jadi sama semua tadi aktivitasnya di kita tampilkan saja, tampilkan. Mudah-mudahan ini tidak error. Simpan dan tampilkan. Jadi kalau ke kursus kembali ke kursus kelasnya. Banyak sini karena apa namanya di syariah juga Nah, kita tulis ini judul babnya. Bab 1 misalnya tuh. Bab 1. Nah. Tuh. apa isinya? Isinya ya Kalau ada sini tuh. ada buku Ada yang sudah Word, tinggal copy paste. copy paste ke sini. juga itu ada. Yang mana ini bisa rekam, bisa, record bisa. Kan tadi sudah ada tuh. Ini bisa. Ini insert yang sudah jadi, video yang sudah jadi. Iya, sambil masak bisa. Nanti harus dibagi. Ini udah pasti filenya yang sudah ada boleh kita masukkan. Nanti otomatis dia baca sama dia tuh. Oke. Selesai, simpan. Tag-nya nanti. Oke. Lama ya.
Tinggal kita pilih aktivitas, jadi tidak sama setiap dosen nanti aktivitasnya tuh. Tergantung dosen, kan kasih tugas saja misalnya tuh. Kasih upload filenya, suruh baca. Dari hasil membaca itu suruh isi kuis, bikin kuis tuh. Nah, bisa begitu. Aman. Nanti melanggar aturan akan nanti sanksi. 2 minggu. Iya. Jadi kalau bimbingan mahasiswa balik pintu. Tidak bilang, simpan di situ deh. Mungkin Tidak, kemudian ambil lewat lagi. kisahnya itu mana tidak. Sakit tidak. Sakit. Baik. Sama opname kita Sakit. baru berapa hari sekarang disuruh, makanya dia minta tolong dipindahkan kelasnya lantai 1 karena anda dilarang naik tangga. Lebih mudah. Oh. Iya. Makanya bilang oh iya sebentar nanti Iya. saya coba atur. Karena kayaknya memang dari jadi praktikumnya kan. Iya, tidak ada. Jadi nanti Digeser bisa atur saja. yang praktikumnya yang ada kuliah di kelas tukaran sama. Diges ya. Saya itu salah satu. Saya juga. Iya, itu Miss ada juta. Itu dulu kalau ada ya. Itu cang. Ada lantai bawah itu saya punya kalau ada. Kita cang, kasih ini semua kelas tak. Itu Miss. Kalau mau ambil kelas kita Kasihan ambil. juga dia kasihan. Tidak mau. Harus Weh, lama ki. Ada panduannya. Apa? Nah, bagus mi itu. Yang sakit. Jadi misal panduannya Jadi, dalam bentuk jadi. apa video? PDF. Lengkap langkah-langkahnya. Nah, di mana dapatnya? gitu time out lagi. Yang buat ini. Mengerti Mana? dengan pengertian. Ada. Coba anda nonton film. Itu tadi baru Salah diupload. itu. Enggak boleh langsung begitu. Bukan di tergantung modelnya. Hah? Langsung. Nah, bisa langsung dipakai itu di anu, dijelaskan kita wah. Sosialisasikan tuh penggunaannya. Iya, tetap harus disosialisasikan. Masalahnya Mana itu dosennya? ini harus Iya, bukan. terkoordinasi nih. Bareng. learning. Bagaimana kebijakan penggunaan tuh? Iya. Tapi Jangan sampai dosen tidak mau masuk di kelas. Pak Rapi ini, Di rumah mami. Pak Rapi yang punya ini yang bikin. Jangan sampai apa? Oh, untuk dosen. Di rumah mami tidak mau mengajar tuh. Bukan, anu yang bikin. Mentang Wah, ada nih. Pak Rafi yang Berlaku bikin. sampai 16 kali pertemuan. Bukan Bawa Berita. LPM. Bukan apa? Bukan kan? Harusnya LPM yang bikin ini. Bukan LPM. Baik. Itu pun sederhana Ji. Lebih anu kita yang bikin ismi. Apa tuh nanu kita nasinggung kita lama sekali kita bergerak kita jadi bikin duluan. Ya, Nah, yang harus buat ini tidak ada. petunjuknya yang bangun anu, yang bangun makro aplikasi ya. Tidak connect mi. LPM itu anu, positifat. Kalau jadi ini nanti setelah jadi baru LPM bertanggung jawab untuk sosialisasi. Ya. Masalahnya saudara-saudara sekalian, error Tidak bisa, tidak bisa masuk. Tapi aku juga Kita tidak bisa itu masuk. masuk jadi saya tidak mau dan dia akses semua mi orang. di profilnya anda masuk di dashboardnya ke saya. Nah, akses semua mi orang. Ini di tampilan itu. Bisa, Bel. Makanya nanti kita kuliah online-nya pukul Berapa 01. berapa halaman itu nih yang buat ismi? Sedikit ji. Ini juga anu nambah orang yang biologi anu. Dari pendidikan biologi. Saya punya 50 halaman. Mana? Hah? Ada Nah, versinya sudah beda versinya. Ini saya punya versi 2 dulu, ini versi 3 kayaknya. Ismi bagus sekali, lengkap. yang mana? Bentar, Ini versi berapa kita punya? bentar dulu kasih lihat. Masalahnya ini internet saja. Saya kira secara garis besarnya itu ji, aktivitas, menambahkan aktivitas, men-settingnya itu ji. Tidak lebih dari itu. Saya kira tidak ada masalah itu. Hanya bisa melihat begini. Bentar ya. Kita cari dulu. Modle. Oke. Merekam gini? Hah? Kantar itu. Kalau ada tulisan anunya, berarti merekam. Ada pesan masuk tadi. Harusnya jangan diaktifkan anunya. Jangan yang videonya pakai. Iya. Kenapa di bawah? Itu terus siapa yang menjaga? Iya dikasih libur gitu tidak ada di situ pengumuman. Ya itu mau langsung lihat itu. Lihat tuh itu baru Makanya suaminya juga belum lebih anu lagi. Iya. Anu mau dikasih masuk ke apa namanya? yang ada kucinta juga apa? Flash disk. Kita kawin jatuh kami. Ini mana tadi hasil rekaman Pak?
Ada. Yang sampai tidak Bentar. terekam. Lagi masih jalan ini. Aku buka dulu itu di atas buku ya. Berapa lama itu, Wi? Tidak bertanya, tidak banyak bertanya di Ada. Hah? Tidak banyak bertanya di mahasiswa. Ini ada jawabannya. Bagaimana Pak mahasiswa? Ibu atau tidak? Ada yang Jawabannya. dapat Iya. anu. Mahasiswa yang belum menikah silakan kuliah seperti biasa. Iya. Mahasiswa yang belum menikah silakan kuliah seperti biasa. Siapa jawab ih? Sama anu terlalu banyak gue ya jadi berapa Gila memang tuh. Jadi apa Bu? Mau kerja mau gini, Nih. Nih, Wan. Ini bukunya. Tahun 2009 dulu pelatihan tingkat nasional dia bikin. Ini ada 56 halaman. Dasar-dasar modelnya, tampilan pertama kursnya, format kursnya, pengaturan pembelajaran, model pengeditan, menambah konten kurs, membuat dan mengolah konten. tinggal di anu Kak, di revisi tuh. Ini, Baru kita anu ini. ini menghapus siswa, kapabilitas supervisi. Nah, ini aturan semua dia, kuis dan listen. Cara membuatnya, pilihan ganda, tanya jawaban. Tuh, gambar. Ini satu yang kita Enggak, di revisi dulu sesuai dengan anunya ini. Tuh, ini. Sama jika anunya. Nah, kalau ini sama semua halaman, sama semua. Sama semua ini? Sama. Tuh, ini tuh, halaman kursusnya seperti ini, cara mengeditnya ini sama semua. Saya enroll, grade, group, backup, sama semua. Iya. Ini format kursnya. Scrum, social format. Tuh. Topik format, Ya boleh, saya ada ya, weekly format, ditetapkan dulu. course format. Nah, ini format pengaturan formatnya ini Nanti setting, ada ambil kita log, untuk anu. klaim pengaturan Klaim. kurs. Nah, itu. klaim di LPM. Tuh. Sudah. Biasanya itu apa namanya tinggal saya sesuaikan nanti tampilannya dengan ini bikin. Sesuaikan Bikin. dulu Kak. Sesuaikan Iya. dulu. Nanti kasih LVM. Tapi ane install dulu offline di sini supaya cepat ki. Ku install dulu aplikasi offline bisa minggu ini selesai. Kan tinggal digantiin, tinggal ku ganti semua ini capture-nya. Penjelasannya. Capture-nya toh? Harus sesuaikan mana yang mahasiswa, mana yang untuk dosen toh. Kan beda tampilannya. Mahasiswa dengan dosen nanti. Ya, masalahnya kalau sekarang kan dosennya tahu, tapi siswanya tidak tahu. Ini kan semua ini, tambah menambah activity ada semua di sini, tapi dia beda menunya tuh, makanya tinggal diganti ini. Ada activity-nya tuh, Iya. ada kan beda tampilannya. Ini semua ada assignment terus membuka pekerjaan chat, project di mana masing-masing dapat berkomunikasi secara real time. Waktu yang sama tuh, polling sederhana, tugas membuat kumpulan data yang digunakan secara bersama-sama. Jadi masuk database dia, papan diskusi berjenjang kamu. Jadi setiap ada judul nanti diskusinya tuh. Misalnya kita buat topik, kalau di forum itu ada topiknya. Misalnya topik hari ini tentang bagaimana estimasi titik toh. Nah, topiknya itu sesuai dengan topik nanti dia apa di mana siapa yang jawabannya topik yang tepat. Nah, dia klik topik itu dia. Bagus di sini kalau di forum. Ada kuis, skom, survei, wiki, ya. Menambah konten. Nah, ini menambahkan konten baru ini caranya. Semuanya. Mengolah konten. Ada semua. Ini tidak boleh langsung di anu ini. Enak itu libat langsung ini ambil untuk anu. Tinggal diganti gambarnya ini sesuaikan dengan gambar yang sekarang. Tuh misalnya kita bisa bikin kuis ini tuh. Multiple choice misalnya tuh. Ini kan bisa bikin kuis begini. Ah, bagusnya kita di matematik perhatikan untuk matematika. Pengetikan rumusnya itu menggunakan latex. Gampangnya untuk latex di sini itu kita hanya menggunakan dolar, kemudian fungsinya dolar. Dolar 2 kali di awal fungsinya, kemudian dolar 2 kali di belakang selesai. Otomatis dia akan tampilkan fungsi yang matematik. Itu yang pakai. Jadi latex dia pakainya di Wi, minta tolong dulu anu, Latex. install dulu anu, Latex. latex tak di laptop dulu. Mictex. Mictexnya diinstal dulu. Ini yang untuk anu menulis anu itu. Nih. Jadi yang menteri kerja begini dia pilih, dia submit, jawabannya keluar. Contohnya tuh ini Sama anu tak itu apa namanya? Kalau yang begini Mektab yang pakai meniti ada juga. yang mana? Kalau mau berarti Anda bikin yang namanya essay bisa.
Iya, Apakah ada tadi pertanyaan. baca langkah demi langkah? Nanti dia akan baca itu jawabannya mana, kan kita tentukan jawabannya. Toh, kita buka stepnya, nanti dia jawab itu. Submit dan diperiksa. Bisa. Nanti kita yang periksa jawabannya toh. Ada banyak sekali pilihannya. Multiple choice apa? Itu bisa. Jadi sini kan ada jawabannya, tentukan jawabannya. Ini. Jawaban pertama kita tentukan memang nih. Kalau mau kita tambahkan aktivitas itu bahwa ada coretannya dia bisa tambahkan. Ini jawabannya sederhana. Apa itu tadi tuh? Bu Risna. Sampai nanti. Misalnya penjelasan itu apa itu model? Nah, dia jawab sini. Tulis sampai nanti sesuai di jawaban yang kita tulis, kesesuaiannya. Ada jawaban ringkas tuh. Iya. Tuh? Jadi Ya bikin nanti kan kita yang bikin alternatif penjelasan itu. keluar anunya Ji, berapa Iya, nilainya yang didapat? berapa nilainya? Tidak perlu kita periksa. Iya, Tapi yang saya takutnya kesesuaian langkahnya itu bisa Ji. agak beda karena dia baca salah atau malah Bisa Ji. sebaliknya. Karena bisa Ji. Nanti hari berikutnya kita lihat bagaimana cara membuat kuisnya, toh? Type-nya yang dia baca itu apa? Iya. Hah? File kan ditulis langsung pertanyaannya di sini, bukan file PDF, nggak boleh langsung di web dia. Kita ketik situ pertanyaan, toh? Pakai anu Ya, tadi, kita pakai latex. latex. Gitu. Tidak bisa itu pusdipat menjelaskan itu kalau latex. Bisa menjodohkan itu sih banyak. Tuh. Bisa menjodohkan. Bisa menjodohkan sini, Bu Dewi misalnya tuh bisa menjodohkan di sini apa? Ada garis-garis. Yang cuma garis tahu sana. Yang apa? Tabung apa? Iya. Kalau Iksan kan sisa memilih. Nah. Ting, ting. Ini pertanyaan esai. Masa boleh Sang, memilih? Pembahasannya apapun membahas. San, memilih San, menjodohkan. Ini penjelasannya tadi esai. Pertanyaan esai itu tidak diskor oleh komputer, akan tetapi Anda harus memberikan peringkat terhadap tiap jawaban yang diberikan oleh siswa secara manuali. Saya maksud. Ya, Kalau essay itu. baru dia menilai Iya. kan tidak Jadi kita yang memberikan nilai terhadap setiap step yang diambil, itu yang jelas. dibuat. Dan itu. Segera di Hah? revisi ini baru kita launching. Oke, bisa dibikin di rumah kan, bisa di offline kan. Saya bikin offline tuh di rumah. Tapi ngomong-ngomongin sudah jam 9 lewat ini kita. Iya, kalau gitu saya kira cukup untuk Mau kemana Pak? Sini sampai ke Pak